Nah, kalau sekarang kita ditanya, mau tes apa sih untuk COVID-19 ini? Sebenarnya banyak modalitasnya. Kita yang paling sering atau yang paling dianjurkan pemerintah sekarang adalah melakukan swab. Swab itu dimasukkan alat ke dalam hidung dan di belakang mulut kita, gunanya untuk mencari virus. Virus itu kemudian kalau ketangkep ya, dimasukkan dalam mesin PCR atau TCM, kemudian dilihat adakah partikel-partikel virusnya. Nah, itu memang yang paling spesifik untuk ketemu virusnya. Tapi tentu saja kalau kita bicara tentang infeksi, virusnya belum tentu semuanya di hidung atau di belakang mulut kita. Jadi dia bisa di tenggorokan kita, bahkan bisa sampai di saluran nafas. Misalnya kalau sudah cukup advance ya. Nah, kalau seperti itu belum tentu misalnya dalam pengambilan sampel ya, ataupun juga karena teknik yang kurang tepat bisa ketemu. Kemudian juga dalam perjalanan penyakit sebenarnya fase yang dimana virusnya banyak itu sekitar 10 hari setelah infeksi masuk ke dalam tubuh kita. Artinya sebelum 10 hari masih ada kemungkinan false negatif ya, negatif tapi sebenarnya negatif palsu karena seharusnya mungkin sudah ada tapi virusnya belum cukup banyak. Jadi ada kemungkinan swab itu pun tidak bisa menemukan virus. Nah, apa yang menjadi modalitas lainnya? Modalitas lainnya adalah menemukan antibodi. Nah, ini pada fase-fase awal ke pandemi, kita diminta melakukan rapid test untuk menemukan antibodi. Nah, antibodi sendiri sebenarnya juga 7-14 hari baru terbentuk setelah infeksi. Nah, itu kemudian kalau antibodi itu belum terbentuk, terjadi juga false negatif. Ya. Tapi kalau antibodi sudah terbentuk, ada dua macam, IgM dan IgG. IgM ini pada fase akut, IgG fase yang maintenance lah, katakan seperti itu. Maka ketika orang itu sudah terbentuk IgG, mungkin akan sekian minggu bahkan sekian bulan ke depan, IgG-nya akan positif terus. Nah, ini yang jangan sampai disalah interpretasikan bahwa virusnya masih ada. Nah, itu yang kemudian kita harus yakin ya dalam perjalanan penyakit orang ini, kalau IgG-nya masih positif, ya tapi virusnya negatif. Nah, mungkin ini sebenarnya sudah sisa ya, artinya sudah fase maintenance-nya. Tidak apa-apa orang ini beraktivitas seperti biasa, tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Nah, bagaimana fase yang kurang dari seminggu, masih awal-awal infeksi? Nah, masih awal-awal infeksi, biasanya tubuh kita sudah mulai berespon. Tentara-tentara kita sudah mulai dimobilisasi. Nah, itulah gunanya kita melakukan pemeriksaan hematologi rutin. Di situ apa yang kita bisa temukan, mungkin leukosit ya, jumlah sel-sel darah putih akan naik. Nah, kalau sudah naik berarti apa nih? Sudah mulai tentara-tentaranya dipanggil menuju tempat tempurnya, ya, bertempurnya di situ. Atau kemudian yang spesifik buat melawan virus namanya limfosit ya. Limfositnya udah disebar ke lapangan medan tempur sehingga dia turun di bawah dari nilai normal. Makanya perlu diperiksa juga limfositnya. Lalu dilihat perbandingan antara neutrofil, itu jenis tentara yang lain, dan limfosit kita. Kalau perbandingan neutrofil dan limfositnya di atas 3 ya, itu berarti menunjukkan bahwa sudah makin banyak nih ya limfosit yang dipakai di lapangan ya, di dalam paru-paru, sehingga nggak ketemu ketika diambil di darah. Nah, itulah gunanya kita memeriksa hematologi rutin. Kami sendiri di klinik UI juga melakukan pemeriksaan minimal 2, yaitu hematologi rutin dan rapid test. Dari situ kita bisa menganalisis kemungkinan terjadinya infeksi ya pada fase-fase awal, dan kemudian misalnya terjadi false negatif, belum ketemu antibodinya, apa sebenarnya interpretasinya. Dan itu dikaitkan dengan waktu pajanan ya. Memang agak bingung kalau waktu pajanan di sekitar Depok ya, atau sekitar Jabodetabek, karena kita udah nggak tahu lagi siapa yang bisa menjadi sumber infeksi. Saking banyaknya kasusnya sudah ditemukan di wilayah Jabodetabek. Tapi kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya, 2 dari 3 tes itu kalau bisa kita lakukan sehingga kita lebih yakin bahwa memang ada infeksi atau tidak ada infeksi.